Jadi kegiatan Jumat Curhat ini adalah kegiatan primadonanya dari Bapak Kapolri sebagai sarana kita anggota Polri bersosialisasi dengan masyarakat, warga masyarakat. Hari ini Engkau telah sehatkan kami, Engkau telah mempertemukan kami sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka Jumat Curhat tentang pemeliharaan keamanan dan ketertiban di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Jadi tidak ada sekat pemisah di antara kita. Kita saling memberikan informasi, kita saling menerima informasi. Kalau ada hal-hal yang terkait Kamtibmas yang perlu dibicarakan bersama, kita sama-sama menyampaikan untuk mencari jalan solusinya. Itu kita semua kita curahkan ke keamanan pasar ini. Dari saya masuk dari tahun 86 jadi polisi, saya nggak pernah pindah kemana-mana, Pak. Di Kramat Jati, di Pasar Induk, ikut Bu Tuti jaga tahanan seumur-umur. Saya sendiri juga ditahan, mau pensiun ditahan. Artinya bahwa program ini sangat baik dan harus dilestarikan dan tingkatkan. Berikut pada hari ini kami melakukan curhat di Pasar Induk Kramat Jati. Kita tahu bersama bahwa Pasar Induk Kramat Jati ini adalah pasar ibunya daripada pasar-pasar yang lain, anak-anak pasar yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Saya berterima kasih kepada manajer UPT Pasar Induk Kramat Jati dan semua pengurus dan semua yang stakeholder yang ada di Pasar Induk ini selalu menjaga Kamtibmas, menciptakan rasa aman bagi semua konsumen yang ada di Pasar Induk ini. Yang saya hormati Kapolres Metro Jakarta Timur, Bapak Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, SIK MHMSI. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Polri, Polhus Polres Metro Jakarta Timur, turun ke bawah ke Polsek Kramat Jati dan Polspol Induk Kramat Jati. Dengan terselenggaranya Jumat Curhat ini, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih bagaimana warga masyarakat, pedagang, stakeholder di lingkungan Pasar Induk mendapatkan pencerahan dari kepolisian. Warga bisa curhat terhadap polisi menyangkut dengan Harkam Tipmas. Memang terkait dengan anak-anak yang di bawah umur yang melakukan kejahatan, masih kalau kita kategorikan itu kenakalan remaja karena ketidaktahuan mereka. Untuk itu kami harapkan orang tua berperan penting di sini. Status sebagai orang tua, lakukan perannya dengan benar, lakukan pengawasan, lakukan himbauan, lakukan nasihat kepada mereka. Di samping itu juga adalah tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh lain-lainnya juga yang punya peran di sini untuk memberikan himbauan, memberikan nasihat, memberikan kegiatan-kegiatan yang berguna kepada anak itu semua, supaya mereka itu sadar, mereka itu mengerti bahwa perbuatan-perbuatan itu melanggar hukum dan bisa dikenakan sanksi. Untuk itu, mari situasi Kamtibmas yang sudah kondusif di Pasar Induk ini tetap kita jaga, kita lestarikan, bahkan mari kita tingkatkan supaya tidak
aktivitas ini dapat berjalan dengan baik, aman, damai, dan sukacita, dan tidak ada. Kuncinya hanya satu. Kalau bagi saya kuncinya saling pengertian. Jangan merasa ego, merasa pimpinan terus dia mau seenaknya saja. Merasa anggota, oh, jangan macam-macam aja. Kita saling pengertian satu dengan yang lain, pasti terjalin komunikasi, terjalin kerjasama yang baik. Itu tadi saya sudah sampaikan bahwa para Kapospol dan juga para Pak Kapolsek untuk memberikan himbauan kepada mereka, kumpulkan mereka cara-cara lah. Itu adalah inisiatif dari para Kapolsek dan Kapospol untuk melakukan cara-cara dia memberikan himbauan dan nasihat kepada anak-anak tersebut. Terkait dengan tawuran, tren tawuran saat ini kan bergeser. Kalau dulu tawurannya itu spontanitas sifatnya, kalau sekarang terencana. Itu perbedaannya. Satu terencana dengan matang, satu spontanitas. Yang dulu spontanitas, yang sekarang terencana dengan matang. Terencana dengan matang itu dengan menggunakan media sosial yang ada. Jadi, dan itu sudah direncanakan. Dia mempersiapkan alat-alat untuk tawuran seperti sajam, celurit yang panjangnya hampir 2 meter, terus corbek, terus air keras, macam-macam yang dia siapkan. Artinya dia sudah punya niat, benar-benar niat untuk membunuh orang, minimal dia melukai orang lain. Nah, sekarang kenapa terjadi korban? Karena kurang cepat saja. Jadi bagi kami itu sudah bukan lagi kenakalan remaja walaupun dia di bawah umur, tapi itu sudah kriminal murni. Jadi kita harus melakukan tindakan tegas. Tindakan tegas ini apa? Kita proses sesuai hukum yang berlaku. Kita tetap gunakan asas praduga tak bersalah, kita tangkap dia, kita tahan dia, kita perlakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yang mengikat dan harus diberlakukan kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Kalau dulu anak-anak itu tawuran itu sifatnya spontanitas, pulang sekolah bergerombol ketemu lawan sekolah berantem, tapi sekarang berantemnya aneh, sudah ada tren berantem secara elektronik dulu. Jadi berantem secara elektronik itu saling ngadu-mengadu, saling ejek-mengejek di medsos, baru ujungnya tawuran fisik. Jadi kalau anak-anak, contoh kemarin di Pulau Gadung ada anak-anak juga yang sudah dipenjara 2 tahun, ada juga yang karena mengakibatkan anak orang meninggal dunia, ada juga yang untuk meningkatkan efek jera itu, ya tetap kita lakukan penindakan tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yang mengakibatkan luka ataupun meninggal dunia itu kita pasti lakukan penegakan hukum sampai divonis oleh pengadilan, oleh hakim dan menjalani kehidupan dia di tahanan anak-anak. Semua warga negara punya hak yang sama untuk mendapatkan keadilan. Terkait dengan anak-anak yang sudah mendapatkan vonis bersalah, itu kan sudah ada catatan kriminalnya. Itu kan sudah ada catatan kriminal di kepolisian. Ada salah satu syarat bahwa tidak pernah
sebelum masuk menjadi anggota Polri itu kan harus ada bersih dari catatan kriminal, dibuktikan dengan surat keterangan kepolisian ya, catatan kepolisian SKCK. Kalau sudah ada punya SKCK maka akan sulit. Jadi kami berharap orang tua, warga janganlah sampai berhubungan dengan hukum. Kalau Anda nanti berhubungan dengan hukum sampai divonis, dicatat oleh pihak kepolisian, maka akan mempersulit Anda untuk mendapatkan hak Anda untuk menjadi anggota Polri atau menjadi anggota aparatur negara lainnya.